Halo Sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu tetap santuy walau pesan WhatsApp kalian masih terlihat sama seperti kemarin yang tetap centang 2 tapi belum juga dapat balasan dari si doi. Di awal film kita akan ditampilkan berita dari seluruh saluran televisi di dunia yang menyiarkan topik yang sama, di mana akhir-akhir ini banyak ditemukan bangkai binatang laut yang mati karena disebabkan oleh virus flu burung, yang mana diberitakan virus ini dapat menular dari hewan ke manusia hanya melalui sebuah gigitan dari hewan yang terkena virus tersebut. Anjir ayam. Karena belum ada bukti nyata dari pernyataan berita itu, masyarakat jadinya tidak terlalu mempedulikan hal tersebut. Kemudian putar dulu intronya. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Gary yang sedang mempersiapkan sarapan untuk istri dan anak-anaknya. Diceritakan dulu Gary ini adalah seorang penyidik dari PBB yang kemudian pensiun dan berfokus untuk mengurus keluarganya. Daddy, what's martial law? Di sini dia juga memiliki seorang istri yang bernama Karin dan dikarunia dua orang anak perempuan yang bernama Rich dan Rachel. Make pancakes in the morning. Look who I found. Selesainya sarapan, mereka pun bersiap untuk berangkat ke rumah nenek dari anak-anaknya karena memang mereka sudah lama tidak berkunjung ke rumahnya. Dan di jalan mereka pun mendapati macet yang amat berkepanjangan. Menyadari ada yang tidak beres dengan situasi di sana, Gary pun menyalakan radio untuk mendapatkan informasi tentang apa yang tengah terjadi di kota tersebut. Dan tiba-tiba, seorang polisi dengan motornya menabrak kaca spion sehingga dia pun keluar untuk memastikan keadaan di luar. Dan yang bikin kagetnya lagi, ketika Gary melihat ledakan yang jauh di depannya. Menyadari hal buruk yang akan terjadi selanjutnya, dia pun masuk ke mobil untuk menenangkan istrinya. Setelah itu terlihat truk sampah yang terus melaju tanpa mempedulikan mobil yang ada di depannya. Melihat situasi yang ricuh seperti ini, Gary langsung saja mengikuti truk sampah itu sampai dia pun ditabrak oleh sebuah ambulan yang melintas dari arah yang berlawanan. Great, get your belt back on. You okay? Dan ternyata wabah yang disiarkan di televisi di awal scene tadi sudah masuk ke kota tersebut. Dan seperti yang sudah disiarkan, mereka yang terkena gigitan dari spesies yang sudah terinfeksi akan berubah menjadi zombie dalam waktu 12 detik. 9, 10, 12. Setelah itu dia pun menggiring semua keluarganya untuk masuk ke sebuah mobil yang entah punya siapa. Dan dia pun berhasil pergi dari kota itu. Kemudian setelah itu mereka pun dihentikan karena penyakit asma dari anaknya yang bernama Rich itu kambuh. Yang dimana hal itu mengharuskan mereka pergi ke apotek dan mencari obat asma untuk anaknya tersebut. Dan di perjalanan dia pun menerima sebuah telepon dari teman lamanya yang bernama Terry yang menyuruhnya untuk kembali bergabung bersama PBB. Di sini Terry juga menyuruhnya pergi ke utara sejauh 9 km dari tempatnya itu. Dan dia akan mengirimkan sebuah helikopter yang nantinya untuk menjemput Gary dan keluarganya di sana. Setelah itu Gary pun bergegas ke Ceriamart untuk membeli obat-obatan dan stok makanan yang mana akan dia gunakan di dalam perjalanan nantinya. Keluarnya dari sana, Gary pun terkejut karena di mana mobil yang ia kendarai sebelumnya hilang, entah siapa yang mengambilnya. Mungkin hanya mbak-mbak Alfamart yang tahu. Tidak ingin berfokus ke mobilnya, Gary pun langsung menggiring keluarganya untuk bersembunyi di sebuah apartemen. Dia pun kembali memberitahu Terry untuk menjemputnya di sebuah apartemen di kota itu. Ketika di dalam, dia pun dikejar oleh sekumpulan zombie dan dia pun berhasil kabur sampai dia tidak sengaja bertemu sekumpulan keluarga yang bersembunyi di sebuah ruangan. Dan di dalam Gary pun melapisi tangannya dengan buku dan mengajak keluarga tersebut untuk ikut bersamanya. Karena sudah nyaman di tempat itu, sang bapak pun menolak ajakan tersebut. Dan bapak pun memutuskan untuk tetap tinggal di ruangan itu. Dan tiba-tiba
Di tempat lain, Gary yang sedang menuju ke atap kembali dikejar oleh 2 ekor zombie yang dimana zombie ini adalah orang yang bersamanya di dalam ruangan tadi. Tidak ingin terjadi apa-apa dengan keluarganya, di sini dia pun menyuruh istri dan anaknya pergi ke atap terlebih dahulu. Dan dia akan mengulur waktu dengan bertarung 1 versus 2 melawan zombie itu. Saat posisinya terdesak, darah zombie itu tidak sengaja masuk ke mulutnya. Lalu, seorang anak kecil pun menembak zombie itu dengan pistol yang entah dari mana ia mendapatkannya. Di atap, Karen pun menyalakan sebuah kembang api atau apa namanya untuk memberitahu posisinya kepada helikopter yang ditugaskan untuk menjemputnya. Setelah itu, Gary pun datang dan langsung ke tepi gedung untuk mengantisipasi semisalnya ia berubah menjadi zombie karena sebelumnya darah dari sebuah zombie tidak sengaja masuk ke mulutnya. Tidak terjadi apa-apa, dia pun langsung menahan pintu untuk membiarkan semua keluarganya naik terlebih dahulu. Dan saat semuanya sudah siap, dia pun langsung berlari dan naik ke helikopter tersebut. Dan selesai. Belum. Maksudnya mereka pun selamat dan mereka dibawa ke sebuah kapal angkatan laut Amerika Serikat yang berada di Samudra Atlantis. Sesampainya di sana, mereka pun langsung disambut oleh Terry dan mereka semua langsung diantar ke tempat atau kamar untuk beristirahat. We're not dropping anchor again. Setelah itu, Terry pun mengajak Gary untuk bertemu dengan seorang kapten. Dan tanpa banyak bicara, di sini kapten itu langsung menyuruh Gary untuk bergabung dalam timnya dalam mencari awal mula virus tersebut. Karena berdasarkan catatan, zombie ini dilaporkan pertama kali berasal dari landasan pacu Angkatan Udara Amerika Serikat yang berada di Korea Selatan. But this could lead us to the origin of the... Help Dr. Fossbach find whatever it is he needs. Karena Gary menolak perintah tersebut, sang kapten pun mengatakan bahwa keluarganya bisa tetap tinggal di kapal asalkan Gary ini mau bergabung di dalam timnya. Tidak punya pilihan lain, Gary pun memberitahu istrinya bahwa ia harus pergi menjalankan misi agar mereka semua bisa tetap tinggal di kapal tersebut. If I go, you... Setelah melakukan perpisahan dengan anak dan istrinya, dia pun langsung berangkat ke Korea Selatan untuk mencari informasi lebih lanjut. Sesampainya di sana, dia pun langsung disambut oleh sekumpulan zombie yang langsung menyerangnya. Dan langsung saja tentara di sana membantunya untuk membunuh zombie dan membawa Gary masuk ke pangkalannya. Berniat mencari penyebab awal dari zombie, di tempat itu dia malah hanya mendapatkan informasi hanya berupa skenario kejadian saja. Most of them guards, but all of them were bitten. Trying to get this man hand. Dan ketika akan pergi, dia pun mendengar suara dari seorang tahanan yang berbicara ngawur tentang kaptennya yang dulu pernah digigit oleh zombie. Penasaran dengan pria itu, di sini Gary pun langsung menanyakan siapa orang itu kepada mereka. Who's that? Waste no time with that freak. Tidak ingin membawa pulang informasi kosong, di sini Gary langsung saja menghampiri pria aneh tersebut untuk menanyakan informasi apa yang ia ketahui tentang virus ini. Setelah berbicara cukup panjang, pria aneh itu menyarankan Gary untuk pergi menemui seorang yang bernama Jurgen Warbun yang berada di Yerusalem, Israel, karena dia bisa memberikan jawaban yang Gary inginkan. So, You want to say? Setelah itu, Gary pun langsung bergegas ke Israel dengan dilindungi semua tentara. Di dalam perjalanan, dia pun tidak lupa memberi kabar ke istrinya bahwa ia baik-baik saja. Dan sekarang, dia akan pergi ke Israel untuk mencari penyebab pertama dari wabah tersebut. Korea didn't work out. Sesampainya di sana, dia pun diantar oleh seorang tentara wanita botak yang bernama Sagan untuk meminta jawaban dari Jurgen tentang penyebab utama dari wabah tersebut. Bukannya mendapat jawaban, di sini Jurgen malah mengoceh panjang lebar dan tiada hentinya menyombongkan karyanya yang berupa tembok tinggi untuk memisah umat manusia dari para zombie. he said that Jerusalem still big. Dan terlihat juga di sana masyarakat yang berkumpul sambil menyalakan speaker untuk merayakan mereka yang berhasil selamat dari wabah tersebut.
Dan ternyata suara itu pun memancing komunitas zombie dari luar dinding dan membuat zombie itu pun membentuk variasi andalannya. Dan akhirnya mereka pun bisa melewati dinding itu untuk menggigit semua umat manusia di kota tersebut. Melihat situasi yang begitu ricuh, di sini Segan pun langsung membawa Gary ke tempat yang aman untuk menghindari sekumpulan zombie. Tidak sengaja Gary melihat bapak tua yang berada di tengah-tengah zombie. Dan anehnya lagi, kakek tua itu tidak sedikit pun disentuh oleh zombie, melainkan dia hanya dilewati seolah-olah kakek tua itu adalah rekan mereka. Mendapati situasi terdesak di sini, salah seorang tentara pun melempar granat dan inilah yang terjadi. Setelah itu Segan pun mengecek situasi dan tidak sengaja tangan dari Segan ini mendapat sebuah gigitan dari zombie. Melihat Segan yang terkena gigitan, Gary pun dengan cepat menarik pisau dan memotong tangan Segan sambil menghitung 12 detik ke belakang. Untuk berjaga-jaga jika nanti Segan ini berubah menjadi zombie, seorang tentara pun mengarahkan laras panjangnya ke arah Segan. Gagal menjadi zombie, mereka pun bergegas ke bandara untuk meninggalkan tempat itu. Di dalam pesawat terlihat semua orang yang panik setengah mati karena pesawat tidak kunjung berangkat karena pilot masih sibuk memikirkan rute. Tapi akhirnya pesawat pun berhasil terbang dan semua orang pun berhasil selamat. Belum, maksudnya semua orang pun menjadi tenang. Dan di dalam pesawat, Gary pun masih penasaran dengan bapak tua yang tidak digigit oleh zombie, padahal berada di tengah-tengah mereka. Dia pun langsung berasumsi bahwa kakek tua itu mempunyai penyakit yang mematikan, sehingga zombie saja tidak mau untuk menggigitnya. Lalu dia pun memberitahu Terry tentang asumsinya itu dan dia menyuruhnya untuk mencarikan laboratorium terdekat dari tempat dia sekarang. Lalu Gary pun memberikan orari miliknya kepada sang pilot agar Terry bisa mengarahkan sang pilot agar pesawat tersebut segera menuju ke laboratorium yang paling dekat dengan posisinya saat itu. Your battery is dead. Setelah itu anjing milik seorang penumpang berlari dan menggonggong ke arah lemari yang mengisyaratkan bahwa ada sesuatu di dalam lemari tersebut. Seorang pramugari cantik yang kebetulan lewat pun melihat tingkah dari anjing itu dan penasaran kenapa anjing tersebut menggonggong ke arah lemari. Dan di sini wanita itu pun membuka lemari tersebut dan terdengar suara yang amat berisik dari ruangan belakang. Di sini Gary pun mengeceknya dan terkejutnya dia ketika melihat bahwa di dalam pesawat tersebut terdapat sebuah zombie yang sedang membentuk pasukan dengan menggigit semua orang yang berada di pesawat tersebut. Setelah itu Gary pun meminta penumpang yang ada di depan untuk membuat dinding dari koper yang nantinya akan menjadi pemisah. Tapi naas koper itu pun tidak sanggup menahan tenaga dari zombie yang begitu brutal. Tidak punya pilihan lain, dia pun langsung melempar sebuah granat untuk membunuh zombie itu. Tapi naas granat itu pun membuat dinding pesawat bolong dan kehilangan keseimbangan dan jatuh. Prepare for impact. Setelah tersadar, dia pun mendapat tubuhnya yang tertusuk benda tajam dari bekas kecelakaan tersebut. Dan di sini Segan terlihat selamat dari kejadian itu, langsung saja membawa Gary ke sebuah lab tempat penelitian virus dan bakteri. Dan ketika sampai di depan gerbang, Gary pun pingsan. Tiga hari kemudian Gary pun tersadar dan melihat dua orang asing yang berada di hadapannya dan diketahui orang tersebut bernama Untung dan Yadi. Tidak ingin memberitahu identitas masing-masing dari mereka, Gary pun langsung menyuruh Untung untuk menelpon nomor yang ada di HP-nya. Kemudian Terry pun menjelaskan siapa Gary yang sebenarnya. I'm sorry, Jerry. I did what I could.
Setelah itu Gary pun menceritakan asumsinya selama berada di lapangan yang pernah melihat beberapa orang yang memiliki penyakit parah tidak disentuh ketika berada di kerumunan zombie. Di sini dia pun meminta para dokter itu untuk memberinya virus mematikan tapi bisa diobati yang nantinya akan dia suntikan untuk memanipulasi dirinya sebagai zombie. I think they're spreading a pathogen and they need a healthy host. Dan untuk membuktikan asumsi dari Gary itu, seorang dokter pun menyuruh Gary untuk mengambil sebuah sampel virus di gedung sebelah, yang dimana di sana dipenuhi oleh sekumpulan dokter yang sudah menjadi zombie. Setelah itu Gary bersama Sagan dan ditemani dengan Yadi berangkat ke gedung sebelah. Awalnya sih mereka berhasil menyelinap tanpa diketahui oleh zombie. Sampai di pertengahan jalan tidak sengaja Yadi menyenggol sebuah lemari yang dimana suara itu membuat para zombie pun mengetahui posisi mereka. Di sini Gary pun memancing para zombie ke arahnya agar teman-temannya bisa lolos dari kejaran mereka. Tapi naas, sekumpulan zombie dari arah lain pun kembali mengejar keduanya sehingga kedua orang itu pun memutuskan untuk kembali ke lab. Dengan sekuat tenaga keduanya berlari dengan dikejar zombie di belakangnya dan mereka pun berhasil masuk tepat waktu. Dan di tempat lain Gary pun berhasil ke tempat sampel itu berada. Kemudian terdengar suara telepon yang dimana berasal dari dokter wanita yang berada di lab. Di sini wanita itu pun memberitahu Gary kode akses untuk membuka ruangan itu dan dia pun mengambil sampel virus yang ia butuhkan. Dan ketika akan kembali dia pun dihadang oleh seekor zombie yang sudah siap untuk menggigitnya saat dia membuka pintu dari ruangan itu. Tidak punya pilihan lain, di sini Gary pun berniat menyuntikkan salah satu virus itu ke tubuhnya dan sebelum itu dia di sini menulis kata-kata terakhirnya dan menunjukkan ke kamera. Tidak lama setelah itu obat yang ia suntikan tadi bekerja dan kemudian untuk mencobanya dia pun membuka pintu dan ternyata dia pun berhasil memanipulasi dirinya dengan virus yang ia suntikan tadi. Setelah itu dengan pedenya dia pun kembali ke lab dengan melewati semua zombie itu tanpa disentuh sedikit pun. Dan setelah itu lab itu pun mengirim informasi ke seluruh dunia tentang virus tersebut. Dan kemudian dunia pun membuat vaksin untuk disuntikkan ke masyarakat yang selamat dari wabah tersebut. Setelah itu masyarakat mulai comeback dan melawan balik dengan membakar semua zombie di kota itu dan selesai. Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa dukung channel ini biar terus berkembang dengan cara like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Atau itu tombol subscribe-nya jangan lupa ditekan juga ya. Capek ngeditnya, sumpah.